Halo semuanya, selamat datang di channel Manwa Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dilindungi. Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewaling. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana Lin Cheng memukul Yun Xiang dikarenakan Yun Xiang menantangnya. Dan guru dari Yun Xiang yaitu Pang Hui sangat marah dikarenakan Lin Cheng memukul muridnya. Dan Pang Hui pun menghampiri Lin Cheng. Dan di balik bawah tangga, An Sei berteriak dan berkata, "Ini tidaklah adil. Pilih seseorang yang sesuai dengan kekuatanmu. Bagaimana kamu bisa menyuruh wakil kepala aula untuk melawan murid baru? Apakah itu cara sekte Haotian memperlakukan para muridnya? Konyol sekali. Apakah ini peraturan sekte Haotian?" Mendengarkan perkataan dari Ansei tersebut, Pang Hui tampak kesal dan Pang Hui menyerang Ansei dengan energi pedangnya, sehingga Ansei pun terkena serangan dengan sangat telak, sehingga dia pun terlempar dan terluka parah. Dan Situ Kingshan yang melihat Pang Hui menyerang Ansei, dia berkata, "Ini sangat keterlaluan. Dia hanya mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimana kamu bisa melukainya dengan begitu parah?" Pang Hui menjawabnya, "Melukai dengan parah. Aku hanya memberikan mereka pelajaran. Hari ini kalian semua harus mempelajari peraturan di tempat ini dan mengingatnya. Dan ingat ini, jangan pernah meragukan senior kalian." Dan Pang Hui pun melancarkan serangannya untuk menyerang Ansei dan Situ Kingshan. Akan tetapi, serangan dari Pang Hui tersebut dihalau oleh Lin Cheng. Lin Cheng berkata, tidak puas dengan perkataan orang lain lalu melukainya. "Aku mengira bahwa kamu tidak akan begitu kejam dan brutal. Awalnya aku tidak ingin terlibat dengan olehmu. Tetapi hari ini, kamu telah melukai saudaraku. Bagaimanapun juga aku harus membuat perhitungan denganmu." Pang Hui sangat meremehkan Lin Cheng, dikarenakan Lin Cheng hanyalah seorang murid baru di alam Zenling. Dan Pang Hui pun mengeluarkan auranya dan berkata, "Bocah bodoh dan sombong yang tidak menghormati orang lain. Hari ini aku akan memberikanmu pelajaran." Dan Lin Cheng juga mengeluarkan auranya dan berkata, "Apakah ada orang lain di dunia ini yang mampu memberikanku pelajaran? Aku tidak yakin, tetapi satu hal yang pasti, orang itu bukanlah kamu." Dan mereka berdua pun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba, para wakil kepala aula dari sekte Haotian meleriakkan pertengkaran antara mereka. Hu Feng berkata, "Tetua Pang Hui, berbaik hatilah, jangan menganggap para bocah itu serius. Mereka adalah orang baru, tidak heran mereka sangat arogan. Setelah mereka bergabung dengan sekte secara resmi, tetua memiliki banyak waktu untuk memberikan mereka pelajaran." Hao Han juga membenarkan perkataan dari kedua ketua tersebut. Pang Hui yang melihat kedua tetua tersebut menghentikannya berkata, "Aku mengerti pemikiran kalian. Meskipun bocah ini arogan dan tidak sopan, tetapi dia memiliki kekuatan dan bakat yang langka. Kalian semua ingin menerimanya sebagai murid. Tetapi hanya karena perkataan kalian, lalu aku harus melepaskan bocah ini begitu saja. Lalu di mana martabatku sebagai wakil kepala aula San Yuan?" Dan Pang Hui pun sangat marah dan mengeluarkan auranya dan berniat untuk menyerang Lin Cheng. Dan Hao Han yang melihat Pang Hui sangat marah berkata, "Wakil kepala aula Pang ingin mempertahankan martabatnya, kita bisa memahami hal ini. Akan tetapi, tidak pantas bagi seorang master alam muling untuk melawan seorang murid baru di sekte. Wakil kepala aula Pang mungkin saja mengabaikan perkataanku, tetapi aku masih ingin bertanya, apakah ini yang harus dilakukan oleh tetua sekte Haotian?" Pang Hui berkata, "Hao Han, kamu tidak perlu membujukku dengan suatu keadilan. Aku Pang Hui tidak pernah mengalami hal yang memalukan seperti itu." Dan Pang Hui pun menantang Lin Cheng untuk bertanding di tingkatan yang sama. Dan yang kalah harus berlutut 3 kali dan meminta maaf kepada sang pemenang. Dan Lin Cheng pun menerima tantangan dari ketua Pang Hui tersebut. An Sei dan Situ Kingshan yang melihat Lin Cheng menyetujui pertandingan tersebut menyuruh Lin Cheng untuk membatalkan pertunjukannya karena mereka mengira bahwa Lin Cheng tidak akan menang dari segi kekuatan dan segi pengalaman. Dan Lin Cheng menenangkan An Sei dan Situ Kingshan. Dan Lin Cheng berkata,
Kalian berdua janganlah khawatir. Kalian sudah mengenalku begitu lama. Pernahkah kalian melihatku mempertaruhkan nyawaku sendiri? Nikmati saja pertunjukan yang hebat ini di samping. Akan tetapi, sebelum pertandingan dimulai, Hu Feng berkata, "Aku memiliki satu lagi hal yang ingin kukatakan dengan jelas kepada kalian berdua. Kalian berdua salah satunya adalah seorang penting dari sekte ini, dan salah satunya lagi adalah harapan bagi masa depan sekte. Jadi kalian harus ingat, pertarungan ini hanyalah tentang kemenangan atau kekalahan. Tidak boleh saling membunuh." Pang Hui dan Lin Cheng pun mengerti perkataan dari ketua tersebut, dan pertandingan pun dimulai. Tapi sebelum pertandingan dimulai, Pang Hui masih saja berbacot-bacot ria dan meremehkan Lin Cheng bahwa Lin Cheng akan kalah di pertandingan tersebut. Lin Cheng hanya berkata, "Wakil kepala Aula Pang, sebagai tokoh penting dalam sekte Haotian, sebaiknya kamu berhenti mengoceh seperti bebek yang menyebalkan dan segera mulailah pertandingannya." Karena mendengarkan ejekan dari Lin Cheng, Pang Hui langsung mengeluarkan teknik terkuatnya yang bernama Pedang Langit Api Biru dan menyerang Lin Cheng. Lin Cheng berkata, "Ini adalah teknik yang baik untuk menyiksa seseorang, tetapi tidak peduli seberapa bagusnya efeknya jika tidak bisa menyentuh selai rambutku, apa gunanya?" Dan Lin Cheng pun mengeluarkan teknik pedang bayangan darah, pedang pemusnahan, dan menyerang teknik dari Pang Hui tersebut. Akan tetapi, di tengah pertarungan antara Lin Cheng dan Pang Hui masih saja sempat-sempatnya ngebacot ria dan menganggap Lin Cheng telah kalah. Dikarenakan api ungunya selain membakar tubuh fisik, juga bisa membakar jiwa spiritual, menghancurkan seseorang secara fisik dan spiritual. Api langka itu membawa penderitaan yang luar biasa bagi semua orang yang menerimanya. Dan kedua serangan tersebut pun saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Dan para wakil tetua yang melihat pertandingan antara Lin Cheng dan Pang Hui sangat kaget. Dikarenakan kekuatan dari Lin Cheng bisa menyimbangi kekuatan dari Pang Hui. Akan tetapi, Hu Feng menyadari bahwa kekuatan Lin Cheng bukanlah seimbang, tetapi kekuatan Lin Cheng lah yang mendominasi atas pertandingan tersebut. Dan ternyata benar, kekuatan dari Lin Cheng lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan dari Pang Hui. Dan sehingga Pang Hui pun terkena serangan oleh Lin Cheng. Dan Lin Cheng yang telah mengalahkan Pang Hui, dia pun berkata, "Hasil akhirnya sesuai dengan perkiraanku. Pang Hui, kamu telah kalah." Dan Yun Xian yang melihat gurunya telah kalah oleh Lin Cheng menghampiri gurunya dan bertanya kepada gurunya apakah gurunya baik-baik saja. Orang-orang yang melihat pertandingan antara Lin Cheng dan Pang Hui sangat kaget dikarenakan Lin Cheng bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan sekali sarang saja. An Sei dan Situ King San sangat senang dikarenakan Lin Cheng benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Melihat kekuatan dari Lin Cheng yang bisa mengalahkan Pang Hui dengan sekali sarang, Zhao Kun dan juga Hu Feng memperebutkan Lin Cheng untuk menjadi muridnya. Akan tetapi, Hao Han tidak ikut memperebutkan Lin Cheng dikarenakan Lin Cheng tidak cocok dengan aulanya. Mereka berdua mengejek Hao Han dikarenakan aulanya khusus membuat pil obat dan senjata saja. Kembali di pertarungan, Lin Cheng berkata, "Pang Hui, kamu kalah. Sekarang tepatilah janjimu, berlutut 3 kali dan meminta maaf." Pang Hui berkata, "Lin Cheng, mengapa kamu sangat agresif? Kamu telah mengalahkanku. Aku Pang Hui mengakui kekalahanku. Permasalahan hari ini berakhir di sini. Aku tidak akan membahasnya lagi." Lin Cheng tertawa tipis dan berkata, "Tidak akan membahasnya lagi. Kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih atas kebaikanmu? Sejujurnya, aku tidak peduli apakah kamu ingin membahasnya lagi atau tidak. Sekarang aku hanya ingin kamu berlutut 3 kali dan meminta maaf kepada aku." Mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut, Pang Hui sangat marah dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Pang Hui berkata, "Bocah tidak tahu malu. Aku Pang Hui, wakil kepala aula San Yuan Sekte Haotian, Master tingkat 2 Alam Wuling. Apakah junior sepertimu berpikir bisa memaksa aku? Hari ini tidak peduli meskipun orang lain mengatakan bahwa aku menindasmu, tetapi sekarang aku harus memberikanmu pelajaran."
Dan Pang Hui pun membuka segel yang menutupi kekuatan aslinya. Dan kekuatan dari alam wuling tingkat 2 pun terbuka. Dan Pang Hui pun mengeluarkan teknik segel Buddha teratai ungu. Dan seluruh kekuatannya dilancarkan ke serangan tersebut. Dan Lin Chang yang melihat serangan dari Pang Hui tersebut mengeluarkan teknik lonceng ajaib Tangyi dan melindunginya. Para murid yang melihat Pang Hui menggunakan seluruh kekuatannya berkata, Pang Hui ini tidak tahu malu. Dia tidak menepati janjinya, lalu menindas murid yang berada di bawah levelnya. Reputasi baik Sekte Haotian telah hilang hari ini. Berpindah kembali, yang dimana teknik dari Lin Chang tersebut lama-kelamaan retak dikarenakan teknik dari Pang Hui tersebut. An Sei dan Situ Kingshan yang melihat pertahanan dari Lin Chang menyadari bahwa pertahanan Lin Chang tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan mereka berdua pun mengejek Pang Hui dengan perkataan bahwa Pang Hui itu adalah iblis tua licik. Pang Hui berbicara kepada Lin Chang dan berkata, Lin Chang, teman-temanmu ingin bertarung denganku. Mereka ingin membantumu meringankan bebanmu. Sungguh setia ya. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Dan Pang Hui pun melancarkan serangannya yang mengenai mereka berdua. Dan Lin Chang pun sangat marah dikarenakan Pang Hui menyerang An Sei dan Situ Kingshan. Chang pun menyerang Pang Hui menggunakan pedangnya, tapi sayang sekali, serangan dari Lin Chang tersebut masih bisa dihadang oleh Pang Hui. Dan mereka berdua pun saling menjaga jarak. Lin Chang berkata dalam hatinya, aku adalah master tingkat puncak alam Zenling. Aku bisa membakar darah suciku untuk meningkatkan kekuatan perangku. Dan Lin Chang pun mengangkat pedangnya dan mengeluarkan teknik pedang bayangan darah, tebasan kaisar. Dan sesosok kaisar pun berada di belakang Lin Chang. Pang Hui berkata, awalnya aku hanya ingin memberimu sebuah pelajaran, tetapi melihatmu mengorbankan nyawamu seperti ini, maka aku tidak akan berbelas kasihan kepadamu. Dan Pang Hui pun mengeluarkan teknik teratai ungu bermekaran dan menyerang Lin Chang. Dan Hu Han yang melihat Pang Hui akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Lin Chang. Hu Han berniat untuk menyelamatkan Lin Chang. Akan tetapi, kedua tetua tersebut berkata, sudah terlambat jika kita ikut campur sekarang, itu hanya akan membuat kekuatan ledakan serangan itu semakin kuat. Dengan begitu, peluang Lin Chang untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Mendengarkan perkataan dari kedua tetua tersebut, An Sei sangat kesal dikarenakan dia terlalu lemah dan tidak bisa membantu Lin Chang sama sekali. Situ Kingshan menenangkan An Sei dan berkata, karena saudara Lin Chang telah mengatakan bahwa dia ingin membunuh Master Alam Wuling itu. Tidak peduli seberapa sulit hal itu, aku akan tetap percaya kepadanya. Dan Situ Kingshan berkata dalam hatinya, jika kala dia pasti akan mati dan aku akan mati bersamanya. Aku sudah mempersiapkan diriku. Kembali di pertarungan, yang dimana Pang Hui telah melancarkan serangannya ke Lin Chang. Akan tetapi, serangan dari Pang Hui tersebut dihalau dengan mudah oleh perisai yang dibuat oleh Lin Chang. Pang Hui bertanya-tanya mengapa Lin Chang bisa menghalau serangannya, padahal tingkat kekuatan mereka terlampau sangat jauh. Lin Chang berkata, Pang Hui, sekarang adalah giliranku. Dan Lin Chang pun mengeluarkan teknik tebasan kaisar dan menyerang Pang Hui. Dan ledakan sangat kuat pun terjadi dikarenakan serangan dari Lin Chang tersebut. Dan Pang Hui pun terjatuh dan dia pun telah kalah oleh Lin Chang. Orang-orang yang melihat Lin Chang telah memenangkan pertandingan tersebut menyoraki Lin Chang dan berkata, Master Alam Zenling mengalahkan Master Alam Wuling. Sialan, meskipun aku tidak percaya hal ini terjadi, tetapi aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Monster tak tertandingi seperti itu bergabung dengan Sekte Haotian. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar bagi Sekte Haotian. Dan kedua saudaranya tersebut pun tidak mempercayai bahwa Lin Chang bisa memenangkan pertandingan tersebut. Mereka tidak menduga bahwa Lin Chang yang hanya master puncak alam Zenling bisa mengalahkan alam Zenwu tingkat 2. Dan para wakil tetua Sekte Haotian mendatangi Pang Hui yang telah kalah telak oleh Lin Chang. Dan Hu Han pun memeriksa kondisi dari Pang Hui yang telah kalah. Hu Han berkata, dia terluka parah dan 4 tulangnya telah patah, 5 organnya telah rusak, tetapi tidak membahayakan nyawanya dan tidak melukai jiwa bela dirinya.
Jika dirawat dalam waktu sekitaran setengah tahun seharusnya bisa memulihkannya kembali. Zhao Kun berkata, bisa pulih dalam waktu setengah tahun berarti bukan masalah besar. Tidak usah memulihkan dia, bagaimanapun juga semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dan murid dari Panggui yaitu Yun Zian telah datang ke tempat gurunya. Dan Zhao Kun yang melihat Yun Zian telah datang tepat waktu menyuruh Yun Zian untuk membawa gurunya merawat lukanya. Dan Yun Zian pun membawa gurunya. Zhao Kun berkata kembali, baiklah, mari kita bicarakan masalah utamanya. Jadi lincang ini akan milik siapa? Hu Feng bertanya, bersaing secara adil. Setiap aula menetapkan suatu persyaratan. Kemudian membiarkan lincang memilih sendiri. Memilih tempat yang dia sukai, bagaimana? Dan Zhao Kun pun menjawabnya, baiklah, jika kita membahas hal ini sendiri tidak bisa dipastikan sampai kapan kita akan berdebat. Dan mereka pun memanggil Lincang. Dan Lincang pun menghampiri ketiga wakil kepala tersebut dan berkata, Kepala aula, wakil kepala aula, ada urusan apa memanggilku? Zhao Kun pun berkata, Lincang, kami akan memberikan suatu persyaratan untukmu. Kamu bebas memilih tempat mana yang kamu sukai. Dan Zhao Kun pun menawarkan persyaratan yang sangat menggiurkan, yaitu jika Lincang bergabung dengan aulanya, Lincang dapat dengan bebas memilih jurus rahasia milik aulanya. Tak mau kalah dengan Zhao Kun, Hu Feng juga menawarkan persyaratan yang sangat menggiurkan daripada punya Zhao Kun tadi. Hu Feng akan mengundang tetua tertinggi sekte setiap bulan untuk mengajari Lincang. Dan Hou Ha yang mendengarkan persyaratan dari Hu Feng tersebut berkata, apa mengundang tetua tertinggi sekte untuk mengajarinya? Tidak usah berbicara tingkatan murid, bahkan aku pun juga tertarik. Lincang pun memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak kepada kedua wakil kepala aula atas penawarannya. Tetapi aku ingin bertanya, aku masih tidak tahu persyaratan seperti apa yang ditetapkan oleh wakil kepala aula Hao. Hao Han pun menjawabnya, aula dan kinku seperti namanya, berfokus pada pil, obat dan senjata. Sebaliknya, tidak terlalu peduli dengan seni bela diri. Jadi aku tidak akan bersaing untuk mendapatkanmu. Tetapi jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, aku akan melakukan usaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pil obat dan senjatamu. Lincang berkata dalam hatinya, tujuan awal aku berpartisipasi dalam perekrutan murid baru sekte Houtian adalah untuk mendapatkan intisari darah badak naga api dan memperbaiki ramuan spiritual pil Huantian untuk Suer. Sekarang aku mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Aula dan Qi. Mengapa aku tidak melakukannya? Dan mereka pun mempertanyakan di manakah aula yang akan ditempati oleh Lincang. Lincang pun menjawabnya, murid sudah memikirkannya dengan sangat baik. Aku Lin Jiancheng ingin bergabung dengan Aula dan Qi. Mereka pun sangat kaget dikarenakan Lincang ingin bergabung dengan Aula dan Qi. Padahal Aula dan Qi tersebut hanya membuat senjata, obat dan pil saja. Lincang pun berkata kembali, itu benar. Murid Lin Jiancheng ingin bergabung dengan sekte Houtian bagian Aula dan Qi. Situ Kingshan pun bertanya kepada An Sei dan dia pun berkata, apakah saudara Lincang juga tertarik dengan pemurnian pil, obat, dan senjata? An Sei pun menjawabnya, aku juga tidak tahu hal ini. Meskipun aku yang paling lama mengenal Lincang, tetapi aku belum pernah melihat Lincang mempelajari ilmu pembuat pil ataupun senjata. Sebaliknya, ketika pertama kali aku bertemu dengannya, aku tahu bahwa ketika dia tiba di kota api, dia dengan sesegera mungkin menghancurkan aula Kingmu. Berpindah kembali, yang dimana Hao Han sangat kaget dengan jawaban Lincang. Hao Han pun bertanya, Lincang, apa maksudmu? Kamu ingin bergabung dengan Aula dan Kiku, bukan Aula Huangtian maupun Aula Huautian? Lincang pun menjawabnya, benar, murid ingin bergabung dengan Aula dan Qi untuk berlatih. Kumohon wakil kepala Aula memberikanku satu kesempatan. Zhao Kun sangat marah kepada Hao Han dikarenakan dia mati-matian merekrut Lincang tapi tidak mendapatkannya, tetapi malah Hao Han yang terpilih. Dan Hao Han pun bertanya untuk sekali lagi kepada Lincang, Lincang, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Jika kamu tidak bersedia, ini adalah kesempatan terakhirmu. Lincang pun menjawabnya, murid bersedia.
Akan tetapi, aku ingin kedua temanku juga masuk ke aula dan Ki bersama denganku. Aku ingin tahu apakah wakil kepala Hauhan menyetujuinya. Hauhan pun tertawa dan berkata, setuju. Mulai hari ini Lin Jiancheng, An Sei, Situ Kingshan adalah murid aula dan Kinku. Dan Hauhan pun menyuruh An Sei dan Situ Kingshan untuk menaiki tangga tersebut dan tidak perlu mengikuti tesnya. An Sei dan Situ Kingshan mengiyakan perkataan dari Hauhan tersebut. Setelah berkumpulnya 3 muridnya, Hauhan pun berkata, Wakil Kepala Aula Hu, Wakil Kepala Aula Zhao, untuk tes perekrutan murid baru berikutnya merekrutkan kalian berdua. Aku harus membawa ketiga murid baru ini untuk mengenali areanya. Dan juga aku harus melaporkan masalah ini kepada Kepala Aula. Dengan sangat terpaksa, mereka berdua berkata, baiklah, jangan banyak bicara lagi, pergilah sana. Dan Hauhan pun membawa ketiga murid tersebut ke aula dan Qinnya. Melihat kepergian Lin Cheng, Zhao Kun berkata, jika sejak awal aku tahu, aku tidak akan membiarkan Lin Cheng memilih sendiri dan secara langsung memutuskannya. Itu akan lebih baik. Dan Xin pun berpindah di aula dan Qi, tepatnya di aula besar bagian dalam. Dan Hauhan berkata, apa kepala aula pergi untuk memberikan pil ajaib Yuan Qin lagi? Sudah berapa kali dia meledakkan tungku pil obat dan masih belum menyerah. Dan salah satu dari pelayan tersebut bertanya, tidak ada yang bisa membujuk dirinya. Apakah wakil kepala aula Hao ingin mencoba membujuknya? Hauhan pun berkata, baiklah, nanti aku akan menemuinya. Ini bukanlah salah satu pil obat tingkat 4 menengah. Mengapa dia begitu bersikeras memurnikannya? Lin Cheng berkata dalam hatinya, pil ajaib Yuan Qin adalah pil obat tingkat 4 menengah. Seingatku itu adalah pil obat tingkat 4 tertinggi. Dan An Sei pun berkata, wakil kepala aula Hao, bisakah membawa kami pergi bersamamu nanti? Bagaimanapun juga, sekarang kita adalah murid aula dan Qi. Cepat atau lambat, harus mempelajari pemurnian obat maupun senjata. Ada kesempatan baik untuk mengamatinya, jangan disia-siakan. Hauhan pun berkata, yang dikata An Sei sangat benar, jangan menyanyiakan kesempatan ini. Ayo pergi, aku akan membawa kalian melihat teknik yang dimiliki oleh master pembuat pil tingkat 4. Dan Xin pun berpindah, masih di aula dan Qi, tepatnya di ruangan pembuatan pil obat. Dan kita diperlihatkan, beberapa orang sedang melihat seseorang membuat pil. Ternyata seseorang yang memberikan pil tersebut ialah kepala aula dan Qi yang bernama Aoyangbo. Aoyangbo sangat kesal dan dia pun berkata, sialan, tungku ini akan meledak lagi. Kalau begitu hari ini aku akan menggunakan rumput lorongling untuk memadatkan pil secara paksa. Dan Lin Cheng pun telah datang ke ruangan tersebut dan tiba-tiba Lin Cheng berkata, aku menyarankan agar kepala aula tidak melakukan hal itu. Jika tidak, seluruh ruangan pembuatan pil obat ini akan menjadi rata dengan tanah. Orang-orang yang berada di sana sangat kesal dikarenakan perkataan dari Lin Cheng tersebut. Dan mereka berkata, lancang, dari mana anak bodoh ini berasal? Beraninya berbicara sembarangan seperti itu di depan kepala aula dan Qi. Kepala aula adalah master pembuat pil tingkat 4. Berani sekali kamu mengkritik keputusan kepala aula. Memadatkan pil secara paksa dengan menggunakan rumput lorongling tentu saja memiliki risiko yang tinggi. Tetapi seluruh ruangan pembuatan pil obat akan menjadi rata dengan tanah. Apakah itu tidak berlebihan? Dan Aoyangbo yang sudah kesal dikarenakan pil obat yang terus meledak, ditambah lagi dan perkataan dari Lin Cheng tersebut. Dan dia pun sangat kesal lagi. Dia berkata, kamu siapa? Membuat onar ketika aku sedang membuat pil obat. Memang cari mati. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Apakah kalian merasa video ini sangat nanggung? Mimin sengaja membuat video kali ini sampai di sini, biar Mimin melihat kalian penasaran saja cuy. Waduh, nggak dahlak cuy. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.